Shalom, selamat malam. Bertemu kembali dalam Mesbah Keluarga. Kami dari keluarga PDP Juniorson Ginting mengucapkan shalom. Mari kita memulai Mesbah Keluarga pada malam ini. Sebelum kita memulai Mesbah Keluarga, mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu sepanjang minggu lalu Tuhan, di mana Engkau antarkan kami pada malam ini untuk masuk dalam Mesbah Keluarga. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk segala penyertaan-Mu, berkat-Mu yang luar biasa yang kami alami sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati, jiwa, dan tubuh kami untuk memuji menyembah-Mu, bahkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat satu pujian seperti Rusa, Rindu Sungaimu. Yesus.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk keluarga ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bahkan terima kasih untuk rezeki yang Kau berikan kepada kami. Bahkan terima kasih untuk anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Bahkan malam ini kami boleh masuk dalam mesbah keluarga. Kami rindu untuk memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih, Engkau saja yang diagungkan, Engkau saja yang dimuliakan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah pengharapan kami, dan hanya Engkaulah andalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segalanya. Hanya Engkau yang menjadi kerinduan kami dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu
kita berdoa untuk kebenaran firman. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur untuk waktu ini. Kalau sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Allah Roh Kudus, berbicaralah pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang sederhana, sehingga kami mengerti ketika firman ditabur, itu boleh tertanam di tanah yang subur, boleh bertumbuh besar, bahkan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, salam Bapak Ibu pemirsa Gihon TV. Pembacaan firman Tuhan pada Mesbah Keluarga kali ini terambil dari Ulangan 28 ayat yang pertama sampai yang ke-41. Tetapi kita tidak membaca seluruhnya, nanti akan saya baca item-item ayat-ayat penting yang bisa kita ambil remanya dalam pembacaan firman Tuhan kali ini. Perikopnya itu di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 41 itu ada dua, berkat dan kutuk. Jadi ada dua kutuk yang berbeda. Di satu sisi katakanlah kanan itu berkat, dan di satu sisi katakanlah kiri itu kutuk. Nah, sekarang kita mau ambil yang mana, berkat atau kutuk? Tentu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, kita akan memilih berkat. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan berkat, bukan mendapatkan kutuk? Ini yang penting. Nah, dikatakan begini di ayat pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi ayat 1 dan ayat 2 penting sekali untuk kita membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Nah, kalau kita dengan setia melakukan dan mendengarkan, membaca firman Tuhan, merenungkannya, di ayat ini ketika Tuhan memberikan firman ini kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel dijanjikan akan dikatakan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Wow, ini luar biasa. Kenapa? Kita lihat hari ini bangsa Israel suka tidak suka adalah bangsa pilihan, bangsa yang cerdas, bangsa yang maju. Tuhan benar-benar menepati janjinya mengangkat bangsa Israel menjadi bangsa di atas segala bangsa atau bangsa yang lain. Nah, kalau kita ambil itu kepada diri kita, di mana kita adalah Israel secara rohani, maka Tuhan akan mengangkat kita, keluarga kita, ya, kita orang-orang yang sudah lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus lebih tinggi dari keluarga atau bangsa-bangsa yang lain. Nah, lalu dikatakan apa di ayat yang kedua? Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Datang dan menjadi bagian kita. Tapi ingat, syaratnya dikatakan apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, syaratnya apa? Mendengarkan dengan setia firman yang disampaikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, berkat apa sih yang akan kita terima ketika kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dengan setia? Nah, ini menarik sekali. Di ayat yang ketiga dikatakan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Jadi kalau hari ini kita di kota tentu ya berusaha, buka usaha, atau karyawan, atau pegawai. Ya, tapi kalau di kampung, di desa, ya diberkatilah ladangmu, diberkatilah pertanianmu, perikananmu, peternakanmu. Jika apa? Jika engkau setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ini janji berkat yang diberikan oleh Tuhan ketika kita setia. Jadi yang pertama, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati pertanianmu, diberkati peternakan dan perikananmu. Ingat, ini berkat yang Tuhan janjikan kalau kita setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, yang kedua,
Di ayat yang keempat dikatakan, diberkatilah buah kandunganmu, ya, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Jadi ingat, Tuhan akan memberkati keluargamu, keluarga-keluarga yang baru. Dengar, keluarga-keluarga yang baru. Jika engkau baru menikah, Tuhan akan bukakan kandungan istrimu, dan Tuhan akan memberkati engkau dengan anak generasi ya ilahi yang takut akan Tuhan. Bahkan kalau engkau berusaha punya peternakan, perikanan, maka hasil peternakanmu akan punya anak-anak ternak-ternak yang banyak, ya. Tuhan memberkati, ya, sehingga ada pelipat gandaan dalam usaha peternakan, pertanian atau perikananmu. Ini Tuhan berkati. Jadi tadi ketika berusaha menjadi pegawai atau pengusaha atau membuka usaha di ladang, ya, di desa, ya, buka, tapi belum tentu diberkati. Nah, tapi ini diberkati berlimpah-limpah dengan kelipatan-kelipatan. Ya, ada pertambahan ternak. Nah, kalau keluarga ada anak-anak, cucu, keturunan generasi ilahi. Nah, berkat yang ketiga dikatakan apa? Di ayat yang kelima, ya, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Bakul itu berbicara tempat wadah untuk menampung hasil usaha kita, ternak kita kah, perikanan kita kah, atau pertanian kita. Jadi kalau di kota apa? Ya, kita tidak pakai bakul lagi, tapi ada tabungan, ya, ada investasi, ya, atau kalau ada usaha-usaha yang dilakukan sekarang itu bertambah banyak. Tuhan berkati. Jadi adonanmu, bakulmu diberkati, ada pertambahan. Ya, Tuhan halau setiap tikus-tikus yang berusaha untuk menggerogoti. Ketika apa? Ketika kita setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, ayat yang ke-6 ini menarik, ya. Dikatakan apa? Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Jadi keluar masuk kita dari tempat rumah kita, dari tempat usaha kita, ya, ketika kita keluar, ya, mungkin datang kepada konsumen, kepada teman-teman sejawat kerja kita, teman-teman bisnis, Tuhan berkati ketika kita keluar dan ketika kita masuk. Ketika kita keluar, Tuhan lindungi, ada spiritual covering, ada perlindungan rohani buat anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Ada amin? Nah, ingat saudara-saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Iblis berusaha untuk membawa banyak pengikutnya. Bagaimana caranya? Dia selalu berusaha untuk memanahkan panah-panah api kepada kita setiap hari. Maka orang yang lengah, orang yang tidak di dalam Tuhan, maka itu akan menjadi incarannya. Tetapi kita yang sudah lahir baru, percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada spiritual covering, ada perlindungan Allah. Itu kenapa ketika kita keluar dari rumah kita, keluar dari usaha, tempat usaha kita, selalu berdoa, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Tolak setiap rancangan si jahat. Tolak itu di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Perlindungan Allah sempurna. Ya. Nah, lalu dikatakan apa? Ayat yang ke-9, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ingat, ketika kita lahir baru, kita sudah umat yang kudus, umat yang suci, umat yang bersih. Ya, kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus, darah Yesus menguduskan kita. Jadi waktu percaya kepada Yesus, lahir baru, disebut dengan apa? Position holiness, ya, atau position sanctification, kekudusan posisi pada saat itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi waktu kita mengerjakan keselamatan kita, hari lepas hari, hari lepas hari, ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya, kita berinteraksi menjaga kekudusan, maka hari lepas hari kita juga akan dikuduskan. Disebut dengan apa? Progressive holiness atau progressive sanctification, kekudusan yang progresif, yang maju terus, semakin terus dan semakin terus. Ini janji yang disampaikan oleh firman Tuhan ketika kita setia membaca dan melakukannya. Nah, untuk berkat yang terakhir dikatakan apa? Ayat yang ke-13,
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi penting sekali melakukan firman Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor, dan kita akan naik dan tidak turun, ya. Ayat yang 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Jadi jangan sampai kita percaya kepada Allah lain, ya, Allah kecil, A kecil di sini. Tapi kita tetap percaya kepada Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Amin. Ingat anak-anak, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah menjual imanmu atau beralih kepada Allah lain. Ini ayat yang ke-14. Jangan pernah sekali-kali, ya, berpindah atau mengalihkan perhatian kepada Allah lain kalau mau menerima berkat, ya. Tapi ingat, apa yang terjadi jika kita tidak setia melakukan firman Tuhan? Nah, maka dikatakan apa? Akan datang kutuk. Mana mau pilih, kutuk atau berkat? Berkat dong, ya. Nah, lihat ayat 15. Tetapi, berarti lawannya. Jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ingat, segala kutuk berarti bukan hanya satu, banyak. Artinya apa? Lawan dari berkat tadi. Berkat-berkat tadi apa? Ya, ini lawannya ketika kutuk yang datang. Lihat, ya, ayat yang ke-16. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Jadi usaha kita, pekerjaan kita sebagai pegawai, karirnya tidak bagus, ya. Lalu ayat yang ke-17, terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Jadi tidak ada pertambahan, malah berkurang, jadi minus, ya. Nah, ayat yang ke-18, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Jadi tidak ada keturunan, tidak ada anak, ya. Padahal firman Tuhan dikatakan apa? Beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi dan kuasailah bumi. Itu firman Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan harusnya tidak mandul, tapi beranak, bertambah banyak, karena itu perintah Tuhan. Nah, bagaimana syaratnya? Membaca firman Tuhan dan melakukannya dengan itu kenapa di gereja kita ada gemari. Apa itu? Gerakan membaca Alkitab setiap hari. Jadi baca firman Tuhan setiap hari, renungkan, ya, lakukan itu dengan setia. Nah, berkatnya ada. Tapi kalau kita tidak lakukan, maka kutuk yang datang, ya. Nah, lalu dikatakan apa? Tadi itu 17, lalu 18. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Ayat ke-19, terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Jadi keluar rumah, keluar dari tempat usaha, nggak ada perlindungan. Ya, iblis berusaha untuk memanah apinya, ya, untuk membinasakan kita, dan tidak ada perlindungan ketika kita tidak setia melakukan firman Tuhan. Jadi penting sekali membaca firman Tuhan setiap hari, ya, merenungkan dan melakukan. Usahakan 1 tahun, ya, harus selesai membaca Alkitab dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau 3-4 pasal sehari saja, kita selesai membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Harus itu, ya, harus ada kerinduan tahun ini selesai membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, lalu ayat yang ke-23 dikatakan, juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Lihat, langit jadi tembaga, tanah jadi besi. Kalau langit jadi tembaga, hujan turun enggak? Tidak.
Kalau bumi, tanah jadi besi, bisa bercocok tanam tidak? Tidak bisa. Jadi orang yang kena kutuk, tidak setia kepada firman Tuhan, tidak ada berkat-berkat dari atas. Air hujan itu menunjukkan berlambang juga berkat. Lalu tanah, bumi tidak bisa menghasilkan karena tidak bisa ditanam, karena menjadi seperti besi. Nah, jadi kita bercocok tanam juga tidak ada hasilnya. Itu kutuk yang luar biasa. Ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, bumi dikutuk, sehingga bumi tidak menghasilkan lagi hasil 100%, tidak maksimal lagi. Manusia harus berpeluh, harus bersusah payah untuk memperoleh hasil dari apa yang ditanam. Nah, kalau kita kena kutuk, ingat, langit menjadi seperti tembaga, bumi menjadi seperti besi, tidak bisa ditanami dan tidak memberikan hasil. Wow, ini luar biasa kutuk yang akan dirasakan jika kita tidak setia kepada firman Tuhan. Nah, dikatakan ayat yang ke-38, banyak benih yang akan kau bawa ke ladang, tetapi sedikit hasil yang akan kau kumpulkan, sebab belalang akan menghabiskannya. Sedih nggak itu? Kita sudah menanam banyak, tapi hasilnya dibawa pulang sedikit. Kenapa? Karena ada belalang pelahap yang datang menghabisinya. Ya, kita sudah berusaha, sudah capek-capek, ya, udah keluar investasi dan sebagainya, tapi belalang pelahap yang mengambil. Nah, ini akibat apa ketika kita tidak setia melakukan firman Tuhan? Jadi, dua hal yang bisa kita ambil pada renungan Mesbah Keluarga kali ini. Ketika kita setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, kita akan diberkati. Banyak berkat yang akan Tuhan berikan. Tapi ketika kita tidak setia, bahkan melanggar firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka yang datang apa? Kutuk. Sekarang pertanyaannya, pilihan keputusan ada di kita. Mau pilih berkat atau pilih kutuk? Pilih berkat. Bagaimana caranya kalau kita mau berkat? Mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, membaca, dan melakukannya dengan setia. Miliki hubungan, relasi intim dengan Tuhan setiap hari. Rindu membaca firman Tuhan setiap hari. Gerakan membaca Alkitab setiap hari atau gemari. Ya? Setuju? Setuju. Ya, harus setiap hari baca firman. Jadi itu yang bisa Papa sampaikan ya kali ini dalam Mesbah Keluarga kita malam ini. Jadi aplikasinya bagaimana? Ya, mari kita membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkan dan melakukannya dengan setia. Ya, pasti Tuhan akan memberkati. Sebelum kita mengakhiri Mesbah Keluarga kali ini, mari kita berdoa syafaat. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan, merenungkan, bahkan sharing kebenaran firman-Mu Tuhan. Sungguh luar biasa firman yang kami dengar malam ini berbicara tentang kesetiaan untuk melakukan firman Tuhan, dan Engkau akan memberkati kami. Tapi ketika tidak setia, maka kutuk yang akan datang. Dan pada malam ini Tuhan, kami memilih berkat-Mu untuk kami setia dalam kebenaran firman-Mu. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih untuk bangsa yang luar biasa, bangsa yang maju hari-hari ini Tuhan. Bapak, kami berdoa juga untuk Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Ma'ruf Amin, TNI Polri, pemerintahan dari pusat sampai daerah Tuhan, Bapak Gubernur, Wali Kota, Bupati, bahkan camat, kepala desa atau lurah, bahkan sampai RT RW. Ikat dengan tali kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh bersatu hati untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Terkhusus Pekanbaru, kami memberkati Pekanbaru Tuhan. Kami memberkati tanah, air, dan udaranya. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas Pekanbaru. Dan kami percaya Tuhan, Pekanbaru boleh menjadi kota yang maju. Bahkan kami juga berdoa untuk Gembala Pembina Bapak Dr. Niko Nyotora Harjo dan ketiga wakil,
Gembala Rayon, Bapak Dr. Gede Widiada, dan ketiga wakil, dimanapun hamba-hambamu ini saat ini berada Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati mereka, keluarga, istri, dan anak-anak. Apa yang mereka lakukan Tuhan, berkati buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk keluarga ini Tuhan, bahkan keluarga-keluarga yang menonton pada channel Gihon TV ini. Berkati usaha pekerjaan mereka, bahkan berkati studi anak-anak mereka Tuhan. Kalau ada yang sakit, hamba-Mu berdoa pada saat ini, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya. Yang terikat, aku katakan lepas di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih untuk segalanya, dan kami mengucap syukur untuk mesbah keluarga ini. Biarlah di minggu depan mesbah-mesbah keluarga ini boleh dilakukan lagi dengan baik. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat bertemu di mesbah keluarga di minggu depan. God bless you all.